Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Saya Putranto Aditomo. Terima kasih sudah berkenan mampir di YouTube channel saya. Kali ini saya mau bahas tentang plugin. Jadi, maaf untuk yang Studio One. Nanti Studio One untuk pemula nanti saya akan bahas di video yang lain. Nanti saya bikin playlist jadi buat teman-teman yang pengen mengikuti Studio One untuk pemula, nanti bisa cek di playlist yang saya bikinkan, playlist untuk Studio One-nya. Kali ini saya mau bahas tentang Kiklun. Nah, kebetulan saya tertarik dengan Kiklun ini memang, dan mungkin beberapa teman atau yang awal-awal mungkin agak bingung pakai Kiklun itu seperti apa dan sebagainya, cara pakainya bagaimana dan semacamnya. Ini kan saya bahas Kiklun atau review Kiklun. Nah, ini Kiklun ini adalah seperti ini. Kiklun ini adalah sebuah plugin dari Waves, dan Waves adalah sebuah pabrikan ternama dalam pembuatan plugin di audio terutama. Nah, Kiklun ini menurut saya adalah salah satu plugin yang revolusioner setahu saya sih. Jadi dengan Kiklun ini kita misalnya punya hardware equalizer, kita bisa capture sound dan behavior dari hardware equalizer kita per setting, kita simpan di dalam preset sehingga kita bisa recall soundnya. Jadi misalnya kita punya equalizer apa gitu, satu, nah kita tinggal set itu aja. Misalnya kita cuma punya satu tapi kita pengen proses 10 track, kan otomatis kita harus printing one by one, satu persatu, agak butuh waktu. Nah, dengan menggunakan Kiklun ini kita set, ada settingnya, nanti saya bahas detailnya mungkin di video yang lain dengan key capture ini. Nah, nanti kita jadikan preset itu. Nah, dari preset itu misalnya kita di DAW ada 10 track, ya kita taruh di 10 track itu kita sudah punya 10 cloning hardware, makanya disebut Kiklun. Jadi cloning dari hardware equalizer yang kita punya. Nah, adapun di instalasi dasar, misalnya kita sudah menginstal Kiklun ini, sebenarnya sudah disediakan 3 preset equalizer nih berdasarkan hardware equalizer. Yang di sini sudah ada ini setting-setting preset yang sudah jadi, tapi kadang belum tentu cocok dengan kondisi kita. Nah, adapun yang di sini ini yang EQ1. EQ1 ini adalah based on EQP1A. EQP1A yang kita tahu, EQP1A adalah equalizer ternama yang terkenal. Yang preset 2 ini sebentar, saya agak lupa. Kita cek. Oh, ini kalau nggak salah mungkin NV10661 ya. NIF berarti ini kemungkinan. Terus yang ketiga ini saya kurang tahu EQ-nya apa. Tapi pada dasarnya preset yang ada ini sudah merupakan berdasar dari hardware yang sudah ada dan biasanya malah sudah terkenal. Kita tahu sendiri dari brandnya itu sudah terkenal. Nah, kemudian mungkin yang kurang paham, bingung ini, saya udah masang equalizer terus kok nggak ada tombol, nggak ada putaran-putaran, terus saya gimana gunainnya? Nah, menggunakannya adalah dengan meloading preset memang. Jadi dia equalizer ini bukan equalizer konvensional, jadi dia harus loading preset, kemudian menambahkan preset sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita nggak bisa adjust slow atau set pelan-pelan dari satu titik dan sebagainya, nggak bisa. Kita harus punya mindset dulu, ini tak kasih di mana dan sebagainya. Nah, oke, ini saya kasih contoh aja cara penggunaan di Kiklun seperti ini. Nah, ini saya punya sebuah materi
anggap saja saya ingin menggunakan frekuensi di high frekuensi, misalnya saya menggunakan EQ2. Ini sudah disediakan preset ya dari atas. Ini bell boost ya, namanya bell boost, bell boosting parametric bell, kemudian bell cut, terus high pass filter, misalnya kita pengen cut frekuensi, terus high self boost, yang bawah high self cut, yang berikutnya low self boost, low self cut, dan masing-masing ini sudah tersedia frekuensinya berapa. Jadi kita agak menebak memang saya pengen di frekuensi berapa dan sebagainya. Nah di sini saya coba tebak, saya pengen di frekuensi 3,8 ini, saya naikkan dikit coba. Nah caranya bisa load bisa add. Kalau load itu lebih cocok untuk ini load langsung karena dia sudah setting jadi. Nah sini karena saya pengen ngeset sendiri, saya pengen gunain tadi bell boost ya, bell boost ini saya add, saya tambahkan. Nah coba saya tambahkan kayak gini. Nah ini kayaknya terlalu harsh, saya back aja. Nah, caranya kita nggak bisa kita turunin dan sebagainya, tapi kita harus pencet undo. Nah ini saya back lagi, saya tadi bell boost ya, bell boost coba di 1 dB. Nah dikit aja. Nah, kita coba bypass. Nah ini asik kan menurut saya, suaranya asik. Nah terus bagaimana kalau kita ingin menambahkan frekuensi yang lain? Nah cara menambahkan frekuensi yang lain tidak semudah equalizer biasa, kita tinggal pencet atau ada bunderan-bunderan di bawah, enggak. Kita harus loading preset lagi. Tapi ya kita pencet add lagi. Misalnya saya pengen nambahin low nih, low self, saya kasih pengennya di 45 aja nih, saya pengen nambah. Nah harus pencet add, sehingga tadi sudah add di bell boost tadi, saya pengen add juga di low self. Coba saya kasih add. Nah ini kan kita lihat tadi sudah tambah dikit, yang ini low nya juga ditambahin. Kita cek suaranya. Kita bandingkan dengan bypass. Bisa kita lihat sendiri suaranya lebih apa namanya ya, lebih terproses. Nah, jadi ya mirip-mirip mungkin ya, mirip-mirip hardware ya, sudah lebih terproses daripada ketika tanpa pakai ini. Nah ini adalah salah satu solusi ya, mungkin jelas atau mungkin tidak sama persis seperti hardware-nya, tapi paling enggak dengan Keyclone ini bisa solusi kita mendapatkan warna suara dari hardware yang mungkin kita nggak bisa beli dan sebagainya. Nah jadi itu tadi caranya. Jadi kita juga bisa simpen presetnya ini dengan cara save dari apa yang kita setting tadi, kita save dan sebagainya, put into menu. Kalau kita nggak cocok dengan setting tadi ya kita harus undo. Misalnya yang tadi saya angkat itu saya nggak cocok, harus saya undo. Dengan beratnya tetap ada. Kalau kita nggak cocok juga kita undo lagi. Kalau kita balikin lagi kita redo semuanya. Jadi harus kayak gini. Jadi harus load lagi dan sebagainya. Agak ribet tapi menurut saya worth it untuk ingin mendapatkan warna suara EQ hardware di plugin. Nah ini sedikit review saya tentang penggunaan Waves Keyclone, dan semoga ada manfaatnya buat teman-teman sekalian, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan oh ya, kalau
sekiranya berkenan silahkan like, share, dan subscribe di channel YouTube saya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.